Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua sahabat yang baik hati. Salam sehat selalu bagi kita yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini dari 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 24. Secara lengkap dapat kita membacanya masing-masing di tempat kita. Saya bacakan khusus ayat 19. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Menuruti segala perintah Tuhan. Kebenaran akan selalu membawa kebaikan bagi yang melakukan kebenaran dan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Jika dikatakan bahwa kita berasal dari kebenaran, tentu ingin menanamkan ke dalam diri kita bahwa sejatinya kebenaran senantiasa ada di dalam diri seseorang. Namun terkadang kebenaran di dalam diri kita menjadi seolah-olah pudar karena tindakan kita yang lebih banyak jauh dari kebenaran. Dan lebih parahnya, sering sekali kita menuduh diri sendiri, mempersalahkan diri sendiri, dan akhirnya menghukum diri sendiri. Jika sudah demikian, akan sulit bangkit dan mengingat bahwa sejatinya kita berasal dari kebenaran. Banyak orang takut bahwa mereka tidak mengasihi orang lain sebagaimana seharusnya. Mereka merasa bersalah karena menganggap bahwa mereka tidak berbuat cukup banyak untuk menunjukkan kasih yang sepantasnya kepada Kristus. Hati nurani mereka mengganggu mereka. Yohanes berbicara tentang orang-orang ini dalam suratnya, bagaimana kita melepaskan diri dari tuduhan hati nurani kita yang mengganggu. Bukan dengan mengabaikan tuduhan-tuduhan itu atau mencari-cari alasan untuk perilaku kita, tetapi dengan mengarahkan hati kita kepada Allah. Apabila kita merasa bersalah, kita hendaknya mengingatkan diri sendiri bahwa Allah mengetahui motif-motif kita dan juga tindakan kita. Suaranya yang memberikan jaminan lebih kuat daripada suara tuduhan dari hati nurani kita. Jika kita berada dalam Kristus, Dia tidak akan menghukum kita. Jadi kita hidup bagi Tuhan, tetapi merasa bahwa kita tidak cukup baik. Ingatkanlah diri kita sendiri bahwa Allah lebih besar daripada hati nurani kita. Jika hati nurani kita bersih, kita bisa datang kepada Allah tanpa takut, yakin bahwa permintaan atau permohonan kita didengarkan dan dijawab oleh Tuhan. Yohanes menegaskan kembali janji Yesus bahwa apapun yang kita minta akan diberikan kepada kita. Kita akan menerima jika kita taat dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Karena segala permintaan kita akan selaras dengan kehendak Allah, dan jika kita hidup sesuai dengan perintah Tuhan, tentulah permintaan kita adalah hal yang berkenan bagi Allah. Sebagaimana Salomo ketika Allah menanyakan apa yang hendak dimintanya kepada Allah, ketika Salomo menyampaikan permohonannya, maka Allah berkenan akan permintaan yang disampaikan oleh Salomo dan jadilah sesuai permintaannya. Tentu ini bukan berarti bahwa kita bisa mendapat apa saja yang kita inginkan. Jika kita benar-benar mencari kehendak Allah, ada beberapa hal yang tidak kita sampaikan kepada Allah karena kita telah mengetahui apa saja yang berkenan dan yang tidak berkenan bagi Allah. Pola hidup kita sesuai dengan pola hidup Kristus yang diteladankan bagi kita. Sebab kita percaya bahwa hanya dalam Yesus ada kehidupan, ada keselamatan, sehingga kita yang diselamatkan hidup di dalam Dia dan sesuai dengan kehendaknya. Hubungan timbal balik hidup dalam Kristus sebagaimana Dia hidup di dalam kita terlihat dengan sendirinya dalam diri orang-orang Kristen yang memelihara 3 perintah penting ini.
percaya kepada Kristus, mengasihi sesama, menjalani kehidupan yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kehadiran Roh Kudus terlihat secara praktis, yaitu melalui perilaku kita yang membuktikan kehadirannya dan yang membuktikan bahwa kita menuruti segala perintah Tuhan. Jadilah pribadi yang taat akan perintah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami senantiasa menuruti perintah Tuhan dan kami senantiasa mengingat bahwa kami berasal dari kebenaran firman Tuhan dan kami melakukan kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.